Di tengah pandemi COVID-19, realisasi investasi kuartal 1 mencatat kenaikan. Sementara harga minyak dunia pertama kalinya negatif. Bagaimana sentimen tersebut memengaruhi pergerakan bursa? Jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga akan mengulasnya langsung dari Bursa Efek Indonesia. Dian, bagaimana kabar IHSG hari ini? Ya, My Sister dan juga saudara, setelah pada penutupan perdagangan kita hari kemarin, IHSG kita ini terkoreksi 1,27%, berada di level 4.575. Hari ini IHSG kita juga sebenarnya kembali diramalkan akan mengalami pelemahan karena ada beberapa sentimen yang mengikuti. Salah satunya adalah yang sudah Anda sebutkan tadi terkait dengan harga minyak dunia yang sempat menyentuh level terendahnya sejak 2 dekade terakhir. Kita langsung saja melihat bagaimana pergerakan IHSG kita hari ini, apakah kembali bergerak di zona merah atau sebaliknya. Ya, ternyata IHSG kita atau pasar modal kita pada pagi hari ini kembali dibuka di zona merah, terkoreksi 0,50%, berada di level 4.550 sekian. Kalau kita bicara soal pasar modal, ini sekali lagi, My Sister dan juga saudara, hal utama atau sentimen utama yang mempengaruhi pasar modal kita adalah terkait dengan pandemi COVID-19. Selain pasar modal kita, juga harga minyak dunia, pandemi COVID-19 ini juga ternyata mempengaruhi realisasi investasi kita pada tahun 2020. Hal ini terlihat utamanya di spot penanaman modal asing kita yang mengalami penurunan sebanyak 7% begitu. Kita akan lihat angkanya. Penanaman realisasi investasi kita pada kuartal pertama tahun 2020, khususnya pada penanaman modal asing ini berada di level 98 triliun rupiah, mengalami penurunan kalau kita bandingkan dengan realisasi investasi pada kuartal pertama di tahun 2019. Ini sempat membukukan investasi senilai 107,9 triliun rupiah dan sementara penanaman modal asing kita ini mengalami penurunan, berbeda dengan penanaman modal dalam negeri kita yang kemudian mengalami peningkatan. Kita akan lihat datanya untuk PMDN kita pada kuartal pertama tahun 2020 berhasil membukukan investasi senilai 112,7 triliun rupiah dan sementara pada kuartal pertama tahun 2019 investasi kita dibukukan di level 87,2 triliun rupiah. Nah, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga sempat menyampaikan kalau pandemi COVID-19 ini sampai berlanjut hingga akhir tahun nanti, kemungkinan akan ada skenario terburuk terkait dengan realisasi investasi kita. Langsung saja kita dengarkan, My Sister dan juga saudara, pernyataan dari Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait dengan hal itu. COVID ini tidak berakhir di bulan Mei, dia akan bergeser ke Juni dan Juli, maka saya harus jujur mengatakan bahwa pencapaian terhadap realisasi investasi sampai dengan 817 triliun pun perlu kita melakukan koreksi. Tapi kan kita berdoa itu insya Allah bulan Mei berakhir. Ya, My Sister dan juga saudara, tentu kita berharap pandemi COVID-19 ini tidak berlangsung hingga akhir tahun nanti, sehingga nantinya dampak terhadap realisasi investasi kita, terutamanya yang menurun di sektor penanaman modal asing, ini dapat kembali dikejar recovery-nya pada kuartal ketiga atau kuartal keempat tahun 2020. My Sister. Ya, IHSG kembali dibuka di zona merah dengan sentimen utama COVID-19. Lantas Dian tadi menyebutkan, kita singgung soal harga minyak. Lantas apa dampak harga minyak turun ke pergerakan saham? Ya, tentu saja harga minyak dunia yang turun ini akan berdampak atau berimbas pada saham-saham emiten yang bergerak di sektor minyak dan gas dan juga penunjangnya yang kemudian juga akan ikut terkoreksi pastinya, My Sister. Dan soal harga minyak dunia ini, data yang kami himpun per tanggal 20 April kemarin, harga minyak dunia ini
sempat menyentuh level terendah, bahkan terakhir ini sempat menyentuh level di bawah $0 Amerika Serikat per barel, begitu tepatnya menyentuh level minus $37 Amerika Serikat per barel. Nah, untuk harga minyak dunia WTI atau West Texas Intermediate ini mengalami penurunan catatannya sebanyak 37%, berbeda dengan minyak Brent dengan kontrak Juni 2020 ini mengalami penurunan juga, tetapi tidak terlalu dalam, begitu hanya 3,24%. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penurunan harga minyak dunia ini penyebabnya adalah Amerika Serikat begitu yang bermasalah. Lebih tepatnya adalah karena kilang minyak di Amerika Serikat ini penuh, sementara tidak diimbangi dengan demand atau permintaan yang juga sama, atau adanya permintaan yang lebih sedikit begitu. Nah, terkait dengan harga minyak dunia dan juga harga minyak di dalam negeri yang akan terus berfluktuasi, Kepala SKK Migas Adi Sucipto juga sempat menyatakan atau memberikan pernyataan terkait dengan hal itu. Langsung saja, Mas Sister, kita dengarkan pernyataannya berikut ini. Review mengenai kebutuhan orang, karena dengan mekanisme mobilisasi orang seperti sekarang, ada beberapa proyek memang yang harus mengatur kembali sehingga mengoptimalkan orang-orang yang bisa dikirim ke lapangan. Tetapi sejauh ini masih belum ada rencana-rencana untuk PHK dari K3S. Oke, baik. Pada saat ini mereka semuanya sedang mereview, khususnya kaitannya tentu dengan harga minyak. Ya, Mas Sister dan juga saudara, analis Penin Sekuritas William Suhartanto juga menyatakan atau menilai bahwa sentimen yang terbaik saat ini adalah realisasi pemangkasan produksi minyak dunia yang akan benar-benar terjadi, sehingga nantinya akan berdampak pada supply yang menjadi lebih terkendali, dan ini juga akan otomatis membuat harga minyak dunia kembali terkerek naik. Nah, terkait dengan hubungannya dengan pasar modal kita, tentu kita juga masih akan menunggu, Mas Sister dan juga saudara, bagaimana dampaknya, sejauh mana nantinya akan mempengaruhi pasar modal kita, karena ini juga tentu saja seperti yang tadi saya sebutkan, mempengaruhi emiten-emiten yang bergerak di sektor migas atau minyak dan gas. Kembali ke Anda di studio, Mas Sister. Ya, pasokan minyak menumpuk di saat demand berkurang. Terima kasih atas laporan Anda, Dian Silitonga melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.